Happy Sunday JC Family, welcome back to Jakarta Church Online. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah, kita mau siapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Siapkan hati juga untuk bisa mendengar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Hari ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Jadi jemaat bisa mempersiapkan roti ataupun biskuit dan juga minuman berwarna seperti teh, kopi, atau soda untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Siapkan juga buku catatan dan juga pulpen untuk kita bisa mencatat apa saja yang dikhotbahkan hari ini. Jangan lupa juga kita bisa membagikan link video ibadah ini kepada teman, keluarga, atau saudara kita supaya mereka bisa beribadah dan mereka juga bisa diberkati. Selamat beribadah. Hai, saat ini udah bulan Juli loh Lev, amazing banget ya. Udah mulai banyak aktivitas di luar sana. Ya udah rame ya di mana-mana dan kegiatan udah berjalan dengan lancar-lancar aja, tapi pastikan kita tetap menjaga kesehatan kita ya. Stay safe and fit is the most important. Tapi most of all, fit spiritually. Ya, dan hari ini kita mau fit spiritually dengan memuji, menyembah Tuhan, membuka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Masih tentang sekolah ya. Oke, sekolah kehidupan. Kehidupan hari ini bagian part keduanya. Jadi kita mau buka dalam doa ya. Ya kita doa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini di bulan Juli minggu pertama, anugerah Tuhan sangat luar biasa setiap hari. Kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan dan waktu hidup kami di tangan Tuhan pasti ada kemenangan, keberhasilan, bahkan di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah masalah yang pun harus kami hadapi, kami percaya selalu ada jalan keluar. We are ready to worship you. We are ready to praise you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sing, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Aku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan di tangan Anda ada roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang tercobak-cabik. Bukan untuk dirinya, tapi dia rela berkorban. Dia lakukan semua itu untuk memberikan kemenangan buat kita semua. Hari ini apapun tantangan, pergumulan yang kau hadapi, percaya di balik semua itu, selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, di situ selalu ada kemenangan, di situ selalu ada jalan keluar. Karena itu dia rela mati untuk saudara dan saya, supaya yang miskin bisa menjadi kaya, yang sakit bisa menjadi sembuh, yang tidak punya pengharapan bisa kembali lagi bangkit dan punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Di roti yang melambangkan tubuh Kristus ini, yang saya miliki, ada tertulis dari kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan Allah sanggup untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita berkecukupan. Tapi bukan hanya berkecukupan di situ dalam segala sesuatu, tapi bahkan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Wow. Dan saya percaya itu firman Tuhan ya dan amin. Dan ini untuk kita semua, bahwa Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, supaya kita bisa berkecukupan di dalam segala hal, bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus ini. Dan percaya bahwa ini sebuah kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini di tangan saudara mungkin ada, kalau di saya ada anggur, atau tangan saudara ada tea atau sirup atau apapun juga cairan yang bisa Anda gunakan. Percaya ini merupakan darah Yesus, melambangkan darah Yesus yang memberikan kemenangan buat kita semua. Satu hal yang saya selalu katakan, bahwa iblis tidak takut dengan siapa kita, tapi iblis takut dengan siapa yang ada dalam kehidupan kita. Bukan nama Anda, bukan prestasi Anda, bukan status Anda, tapi ini mengingatkan kita lagi bahwa darah Yesus ada di dalam kehidupan kita, yang menutup bungkus kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, iblis tidak berwenang dan iblis tidak sanggup untuk menguasai hidup kita. Karena kita sudah berkemenangan, kita telah dibeli lunas oleh darah Yesus. Sekali lagi, saudara dan saya telah dibeli lunas dan harganya terbayar mahal. Dan waktu kita minum anggur atau apapun cairan di tangan saudara, ingat ini melambangkan darah Yesus yang ada dalam kehidupan kita 24/7. Artinya kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kemenangan adalah bagian dalam kehidupan kita. Mari kita minum anggur atau cairan apapun yang di tangan saudara yang melambangkan darah Yesus. Amin. Bapa, kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu Engkau curahkan buat kami semua. Engkau tidak lakukan untuk diri-Mu,
tapi Engkau lakukan untuk kami semua. Sehingga kami bisa menerima kemenangan, kami bisa dipulihkan, kami bisa diampuni. Kami bisa layak untuk memanggil-Mu Bapa. Dan Engkaulah sahabat kami. Kamilah anak-Mu. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena darah-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami tidak lagi gentar, kami tidak lagi takut. Satu hal yang pasti, kami tidak akan mundur ke belakang, tapi kami akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua minggu-minggu ini mengalami begitu banyak berkat-berkat baru yang Tuhan berikan. Dan seperti minggu lalu, kalau kita sambung khotbah saya hari ini bagian keduanya, saya membahas tentang sekolah kehidupan. Dan minggu lalu kita sudah membahas bersama-sama bahwa selama kita hidup di muka bumi ini, walau sudah tidak duduk lagi di bangku sekolah, saya, saudara akan terus berada di sebuah sekolah yang bernama sekolah kehidupan. Di mana belajar adalah hal yang harus kita lakukan sampai kelak kita menutup mata. Nah, minggu lalu saya bahas mata pelajaran apa yang ada di dalam sekolah kehidupan ini. Minggu lalu kita belajar bahwa pertama mata pelajarannya adalah percaya dan takut akan Tuhan. Waktu kita ngerti pelajaran terpenting ini, mata pelajaran percaya dan takut akan Tuhan, maka hidup kita akan berarti. Kita akan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, kita pasti mengalami kehidupan yang tidak akan sia-sia. Mata pelajaran selanjutnya yang saya bahas minggu kemarin adalah mata pelajaran yang bernama masalah atau tantangan atau ujian. Bukan mata pelajaran yang ingin diambil oleh kita semua. Kalau bisa kita nggak perlu sekolah dengan mata pelajaran masalah atau tantangan atau ujian. Kenapa? Karena ini tidak enak. Namun wajib kita harus hadapi atau alami. Karena justru lewat mata pelajaran masalah kita akan semakin bertumbuh dan semakin diasah untuk menjadi murid kehidupan yang baik. Nah, hari ini mari kita belajar mata pelajaran selanjutnya. Apa sih yang harus kita belajar selama kita hidup di muka bumi ini? Untuk itu mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita satu hati dalam doa. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dekat, melekat dan mengerti firman Tuhan, maka perjalanan hidup kami pasti akan berhasil. Untuk itu Tuhan, buka hati kami semua untuk bisa menangkap maksud-Mu, untuk bisa mengerti rencana-Mu, sehingga kehidupan kami hari ini akan jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari besok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran ketiga adalah di dalam sekolah kehidupan, pelajaran yang bernama hikmat. Di dalam Amsal 4 ayat ke-5 berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Pelajaran ini sangat penting sekali saudara terkasih. Karena kalau kita tidak punya hikmat dalam kehidupan kita di muka bumi ini, maka kita akan menjadi murid yang bodoh. Akan menjadi murid yang tidak pandai di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan Amsal 4 ayat 6 berkata, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Berarti waktu kita belajar tentang hikmat, kita memperoleh hikmat, kita menghidupi hidup kita dengan hikmat Allah, maka kita akan dijagai oleh hikmat tersebut. Sehingga waktu kita berjalan, perjalanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita gak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan kita akan dijagai dari segala tipuan iblis, dari segala rayuan dunia ini yang pasti akan membuat kita jatuh dan tergelincir. Jadi penting sekali untuk memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Nah,
Amsal 4 ayat 8 juga berkata demikian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Berarti waktu kita benar-benar punya hikmat di dalam kehidupan kita, masa depan kita akan gemilang. Hidup kita akan terus naik dan bukan turun. Pertanyaannya mungkin kita bingung, apa sih yang dimaksud hikmat itu? Ya, hikmat yang dimaksudkan di dalam Amsal 4 ayat ke-7 adalah permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dengan segala yang kau peroleh, berolehlah pengertian. Arti hikmat itu adalah kebijaksanaan. Makanya Tuhan mau kita untuk memperoleh hikmat tersebut. Tuhan mau supaya kita menjadi bijaksana. Siapakah sumber kebijaksanaan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita sendiri. Mazmur 136 ayat 5a berkata, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Dia sumber kebijaksanaan kita. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita mulai akan mengisi kehidupan kita dengan hikmat. Semakin kita bijaksana, maka kita akan bisa semakin mengerti berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Hikmat bukan bicara tentang kepandaian kita secara nilai di sekolah, bahkan mungkin banyak orang yang nilainya biasa-biasa saja, tapi waktu dia memperoleh hikmat Allah, dia bisa mengalahkan orang-orang pintar yang ada di sekelilingnya. Hikmat bicara tentang pengalaman hidup, hikmat bicara tentang sikap hati kita sehingga kita memperoleh kebijaksanaan. Ada satu cerita saudara terkasih 10 tahun yang lalu. Ada 2 kakak beradik yang orang tuanya meninggal dunia. Lalu orang tuanya memberikan warisan kepada kedua anak mereka ini. Dan warisan yang diberikan bukan jumlah yang kecil. Masing-masing mendapatkan warisan puluhan miliar. Apa yang dilakukan oleh kakaknya? Kakaknya sudah lama kepingin sekali untuk punya beberapa bisnis di dalam hidup dia. Lalu dia segera membuka 4 bisnis menggunakan uang yang ia peroleh dari warisan. Bukan itu saja, kakaknya hobi travel, kakaknya pingin keliling dunia. Yang dia lakukan adalah dia segera membeli tiket perjalanan dengan kelas yang mahal, kelas yang terbaik. Lalu dia pergi keliling dunia membawa istri dan anak-anaknya menikmati fasilitas yang luar biasa. Bukan itu saja, dari dulu dia sudah kepingin sekali untuk memiliki mobil sport yang mewah, yang keren. Dengan uang itu dia juga membeli mobil tersebut. Ditambah lagi dia merasa rumahnya terlalu kecil, terlalu sederhana. Lalu dia menjual rumah lamanya. Lalu dia dengan uang yang baru juga, uang warisan itu digabungkan dan bisa mendapatkan rumah yang cukup besar. Lalu apa yang terjadi dengan adiknya? Adiknya berbeda. Dengan uang yang diberikan oleh orang tuanya sebagai warisan, adiknya membeli beberapa buah ruko. Lalu mulai mengontrakkan ruko-ruko tersebut. Adiknya juga menaruh uangnya di investasi saham yang aman. Lalu juga apa yang dilakukan oleh adiknya? Ketika kakaknya mengajak adiknya untuk ikut berbisnis, dia melihat dirinya tidak jago bisnis. Dirinya tidak seperti mungkin orang-orang yang bisa memegang bisnis dan akan berhasil. Sehingga adiknya berkata kepada kakaknya, aku gak akan lakukan juga bisnis. Tetapi yang dia lakukan adalah dia juga membeli sebuah rumah di daerah pinggiran Jakarta. Lalu dengan rumah tersebut dia membangun rumah-rumah kos, kamar-kamar kos di dalamnya. Sehingga ada sekitar 20 kamar kos di dalam rumah tersebut. Lalu apa yang dia lakukan? Pada saat ruko itu berhasil dikontrakkan, pada saat tiap bulan dia menerima uang dari kos-kosan 20 kamar, barulah dia merencanakan untuk pergi liburan. Baru dia merencanakan untuk membeli mobil, mengganti mobilnya yang sudah sedikit tua. Lalu dia hidup dengan sangat bijaksana. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba bisnis kakaknya hancur, kehidupan kakaknya berubah drastis, hutangnya di bank begitu besar sehingga dia harus
memberikan rumahnya untuk menggantikan hutang dia di bank, mobil sportsnya nilainya menurun sehingga ketika dijual tidak bisa menutupi hutang-hutangnya. Kehidupannya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi simpanan padahal uang sebelumnya adalah puluhan miliar rupiah. Lihat bahwa ketika kita punya hikmat, hikmat akan membuat kita bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Keduanya punya pilihan yang sama, keduanya memegang uang dengan jumlah yang sama. Yang satu berjalan tidak menggunakan hikmat Tuhan, yang satu berjalan menggunakan hikmat Allah. Untuk itu kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat Allah di dalam mendidik anak-anak kita. Bukankah jika kita sebagai orang tua mendidik anak, kita dengan bijaksana, kita tahu bagaimana mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang terbaik. Kita enggak akan menyerang anak kita. Kita tidak akan membuat anak kita merasa sebagai anak yang tidak berguna, bukan? Tapi banyak kita mungkin tidak bijaksana. Sehingga ketika si anak berbuat salah, kita bisa marahin anak itu tanpa ampun. Waktu anak itu dapat nilai jelek di sekolah, kita bisa mengata-ngatai dia bodoh, bahkan kita bisa membanding-bandingkan dia mungkin dengan anak kita yang lain yang lebih pintar. Satu kali ada satu keluarga juga saudara terkasih, ayah, ibu dengan anak laki-laki dan anak perempuan usia masih sekolah belasan tahun. Lalu ibunya seringkali marah-marah tentu saja ya. Dan seringkali kalau ngomong perkataannya gak enak. Dan setelah selesai makan malam, ayahnya nonton TV dengan anaknya laki-laki. Kemudian anak perempuannya membantu ibunya untuk cuci piring. Tidak lama terdengar suara piring pecah. Lalu sang ayah nengok kepada anaknya yang laki-laki dan anaknya laki-laki juga nengok kepada ayahnya. Lalu ayahnya bilang, siapa ya yang menjatuhkan piring? Dan anak laki-lakinya tersenyum kepada ayahnya dan berkata, yang pasti itu ibu. Loh, kenapa kamu bilang itu mama yang ngejatuhin piring? Ya, kalau yang ngejatuhin piring kakak, pasti suara ibu ngomel udah kedengeran sampai ke sini. Artinya anaknya udah hafal, sedikit bikin salah, mamanya pasti ngomel-ngomel. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak mendidik anak kita dengan bijaksana. Untuk itu minta kepada Tuhan. Tuhan sumber kebijaksanaan. Setiap hari tanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi lebih bijaksana lagi di dalam hidup ini, saudara terkasih. Dan kebijaksanaan berlaku di dalam segala hal. Dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dalam segala sesuatunya. Kita butuh kebijaksanaan. Mata pelajaran berikutnya yang ingin saya bahas adalah mata pelajaran keempat, yaitu kasih. Wow, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang paling penting untuk kita master, untuk kita kuasai di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Semua penting saudara. Iman penting, pengharapan penting. Tetapi Tuhan katakan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Artinya Tuhan mau kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Dan bukan sekedar memilikinya. Tetapi Tuhan mau kita menghidupi kasih itu setiap hari. Sampai kelak kita menutup mata kita. Tanpa kasih, maka hidup kita akan hancur. Tanpa kasih, hidup kita akan dipenuhi mungkin dengan segala macam kejahatan iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan, jika kita bertemu dengan orang yang tidak punya kasih di dalam hidup mereka, ciri-cirinya seperti apa? Yang pasti orangnya menyeramkan, bukan? Orangnya egois, orangnya itu jahanam, orangnya itu hanya mau menang sendiri, memikirkan diri sendiri. Beda sekali saudara, kita ketemu dengan orang yang penuh kasih di dalam kehidupan mereka. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 mencatat, ciri-ciri orang yang punya kasih itu seperti apa sih? Ini dia ciri-cirinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bukankah dunia ini udah terlalu penuh dengan kejahatan? Coba deh, setiap hari kita kan baca berita ya saudara. Setiap hari kita dengar news, setiap hari yang kita baca apa? Beritanya gak jauh-jauh tentang perkelahian. Beritanya tentang permusuhan. Beritanya tentang adu domba, penipuan, rasis, berita tentang perkosaan, bahkan berita tentang pembunuhan dengan cara yang sadis karena dibunuh untuk memiliki harta orang tersebut atau bahkan karena untuk balas dendam. Dunia ini saudara sebenarnya haus akan kasih sayang. Dunia ini butuh kasih Kristus karena orang-orang yang tanpa kasih mereka terus melakukan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya di dalam hati mereka menderita. Di dalam hati mereka ada satu kekosongan yang ingin mereka isi dan mereka nggak tahu apa yang bisa mengisi kekosongan tersebut sehingga mereka menjadi penuh di dalam kehidupan mereka. Kita anak-anak Tuhan, kita udah tahu bahwa hanya kasih Allah saja yang bisa memuaskan dahaga kita. Hanya kasih Tuhan saja yang bisa untuk mengobati setiap luka hati, luka batin kehidupan seseorang. Untuk itu saudara, sekali lagi, hidupi kasih tersebut di dalam kehidupan kita. Siapakah kasih itu? Yesus sendiri adalah kasih tersebut. Kalau Yesus hidup di dalam kita dan kita menjadikan Tuhan Yesus the center of our life, pusat kehidupan kita, maka otomatis yang keluar dari hidup kita adalah aliran-aliran air kasih. Hidup kita akan penuh dengan sukacita, kemanapun kita pergi, kita akan jadi berkat bagi orang tersebut. Bahkan saya berdoa, saya percaya ketika saudara masuk ke sebuah ruangan, bertemu dengan orang-orang banyak, kasih Allah akan memancar dari kehidupan saudara. Sehingga orang-orang yang membutuhkan kasih, mereka bisa merasakan ada yang berbeda keluar dari kehidupan kita. Ada kebaikan, ada kemurahan hati, ada kesabaran, ada hal-hal yang positif yang mengisi kekosongan yang mereka cari di dalam hidup mereka tersebut. Tuhan mau kita menjadi saluran kasih. Begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Mulai dulu yuk dari keluarga kita, makin mengasihi pasangan hidup kita, makin mengasihi orang tua kita, makin mengasihi anak-anak kita. Dari hal-hal yang kecil, mulai mengasihi mereka dengan perkataan-perkataan yang membangun, mengasihi mereka mungkin dengan perbuatan-perbuatan pertolongan kecil, respek terhadap mereka. Dan kemudian mulai menjadi kasih Tuhan di lingkungan kita, di gereja, mungkin di komunitas kita, di pekerjaan kita. Sehingga saya percaya kasih itu menular. Dan pada saat saudara, ya seperti saat pandemi ini, orang takut berdekatan dengan orang lain karena takut ada virus yang bisa menular. Bayangkan dari satu orang yang mungkin asalnya kena virus ini di Wuhan, menyebar sampai ke seluruh dunia. Hari ini kasih juga bisa lakukan hal yang sama, bahkan lebih powerful lagi. Waktu kita mulai membagikan kasih, kita berbuat baik kepada seseorang, saya percaya orang itu akan diubahkan dan dia mulai bisa berbuat baik lagi kepada orang selanjutnya. Orang selanjutnya juga akan lakukan yang sama. Dia bisa berbuat baik lagi untuk orang selanjutnya. Dan bayangkan ketika semakin banyak kasih itu ada di muka bumi ini, saya yakin, saya percaya kejahatan akan dikalahkan oleh kasih. Kenapa? Karena kasih tidak pernah gagal. Love never fails. Hari ini mungkin kita sedang mengalami masalah, tantangan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya pasangan hidup yang masih jauh dari Tuhan. Orang tua yang masih jauh dari Tuhan. Kita masih punya teman-teman yang jauh dari Tuhan. Dekatkan mereka dengan kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Yes, sekolah kehidupan terus akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama mata pelajarannya adalah takut dan percaya akan Tuhan. Kedua mata pelajarannya adalah masalah, tantangan atau ujian yang harus kita ambil sepanjang kehidupan kita. Mata pelajaran ketiga adalah hikmat. Penting sekali supaya kita punya hikmat Allah sepanjang hidup ini.
Dan tentu saja pelajaran yang berikutnya yang terpenting adalah kasih. Kasih menular, kasih mampu mengubahkan keadaan karena kasih tidak pernah gagal. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sudah 2 minggu ini kami belajar tentang sekolah kehidupan. Dan hari ini kami belajar tentang hikmat, kami belajar tentang kasih. Saat ini hamba mau berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang benar-benar menginginkan memiliki hikmat Allah di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan biar Engkau sendiri sumber hikmat itu mencurahkan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami semakin pandai di dalam mengelola apapun tantangan dan masalah yang kami hadapi. Tuhan, bukan itu saja, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, curahkan kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap kami menghidupi kasih ini dan pakai setiap anak-anak-Mu menjadi saluran kasih bagi dunia yang haus akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. 2 pelajaran yang kita dapatkan adalah hikmat dan kasih. Dan tapi kita mau fokus adalah kasih. Kadang-kadang saudara bertanya, Pastor Ed, saya udah penuh dengan kasih. Oke, kita buktikan yuk. Seperti Tuhan Yesus, dia memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan saat ini bagaimana kita bisa mengembalikan, yaitu kasih Tuhan, kita bisa mengembalikan dalam bentuk kasih dalam korban ucapan syukur. Dan kita memberikan juga yang terbaik. Kalau kasih itu namanya pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu belum menjadi kasih yang murni. Karena daripada itu hari ini kita bukan kasih sekedarnya saja sama Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan telah pelihara kehidupan kita. Tuhan berikan banyak hal dalam hidup kita. Mungkin masih banyak hal yang kita inginkan belum terjadi. Tapi saya percaya kasih yang kita miliki dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tahu bahwa Anda bisa diberikan kepercayaan untuk mengolah berkat yang Tuhan percayakan. Dan waktu saudara memberikan yang terbaik, saya percaya saat ini juga Tuhan sudah menyiapkan berkat yang melimpah. Bahkan apa yang Anda tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah Anda lihat dan dengar, itu yang Tuhan siapkan. Di depan ini ada informasi yaitu account untuk kita bisa mentransfer, yaitu berkat yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan sehingga berita sukacita ini dapat terus diberitakan dan dapat mengubah kehidupan orang, mentransformasi setiap orang menjadi pribadi sesuai dengan rencana Tuhan. Yuk kita persiapkan hati dan memberikan yang terbaik. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang siap memberi yang terbaik. Kami memberi bukan kepada manusia, kami bukan memberi kepada institusi, tapi kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberikan banyak kepercayaan. Kami bisa mengolah keuangan ini. Dan kami percaya apa yang terbaik Tuhan akan gantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami percaya kami siap untuk menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan. Damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya yakin dan percaya setiap kali kita habis beribadah, jiwa kita disegarkan, kita merasakan sesuatu yang berbeda yang Tuhan berikan. Sehingga mulai dari hari ini kita semangat lagi dan kita penuh dengan antusias lagi. Pastinya apalagi firman Tuhan telah menguatkan kita semua bahwa di dalam segala hal hikmat dan kasih di atas segala-galanya. Yes, dan untuk itu kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita mau terima. Dan jangan lupa untuk bisa share juga, bagikan juga berkat ini. Supaya bukan hanya kita saja yang diberkati, tapi kita juga sekali lagi boleh teman-teman kita, keluarga kita juga bisa menikmati berkat Tuhan yang dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik setiap hari. Pasti firman Tuhan merubah kita menjadi lebih baik. Ya,
Kita satu Sebelum hati ya, itu, kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Yes. diberkatilah keluarga dan pekerjaanmu, Amin. diberkatilah doa dan harapanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday. Hanya